Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Nahwu Dasar. Insya Allah kita sudah berada di detik-detik pembahasan yang terakhir. Kali ini kita akan mengkaji Majruratul Asma atau Makhfudatul Asma, isim-isim yang dibaca jar. Sebagaimana kita sudah mengetahui dan sudah mengkaji sebelumnya, di sana ada isim-isim yang dipastikan dibaca rafah. Di sana juga ada isim-isim yang dipastikan dibaca nasab, dan di situ kita sudah mengkaji terkait dengan amil-amil yang menjazmkan. Hari ini kita akan mengkaji isim-isim yang di-i'rabi dengan i'rab jar atau isim-isim yang dijarkan. Yang pertama, isim-isim itu bisa di-i'rabi dengan i'rab jar, ada kalanya satu karena kemasukan huruf jar. Jika ada isim kemasukan salah satu dari huruf jar, maka isim itu beri'rab jar. Tanda jarnya pakai apa? Salah satu dari yang tiga, kasrah, ya, fathah. Kemudian huruf jar itu apa saja? Ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ba, ada ba, kaf, lam, dan huruf qasam. Ketambah lagi mudh dan munzu. Jika ada kalimat isim, jika ada kata isim kemasukan salah satu huruf jar ini, maka dia beri'rab jar. Kita masuk pada contoh. Di sini ada contoh, yaitu alal kitabi, kemasukan huruf jar. Kemudian yang dimasuki huruf jar namanya majrur. Ini kalau dalam bahasa kitab jar, ini namanya majrur. Kemudian ilal fasli. Nah, di sini juga ada jar, ada majrur. Minal baiti, ada jar, ada majrur. Kebetulan yang di sini menggunakan tanda kasrah, kasrah, kasrah. Tapi jar tidak harus kasrah. Bisa kasrah, bisa ya, bisa fathah. Kemudian contoh yang huruf qasam seperti billahi, tallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Itu juga dijarkan dengan apa? Dengan salah satu huruf qasam. Huruf qasam. Dengan salah satu huruf qasam. Dan huruf qasam bagian dari huruf jar. Kemudian yang kedua dijarkan dengan mudhaf. Berarti ketika kita mengatakan mudhaf, maka pasangannya adalah mudhaf ilaih. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Disebut dengan tarkib idhafi. Mudhaf ilaih itu yang di belakang, yang di depan namanya mudhaf. Kumpulan mudhaf dengan mudhaf ilaih, yang di depan mudhaf, yang di belakang mudhaf ilaih, disebut tarkib idhafi. Contoh, fi kitabi Zaidin. Kata Zaidin di sini dijarkan oleh lafaz kitabi karena kitabi mudhaf. Kata kitabi sendiri dijarkan oleh huruf jar fi. Kita masuk contoh yang lain. Ra'aitu kitaba Zaidin. Ini mudhaf, kitaba mudhaf, ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini beri'rab jar, dijarkan oleh mudhaf. Kata Zaidin di sini juga dijarkan oleh mudhaf. Kitabu Zaidin jadidun. Kitabnya Zaid adalah sesuatu yang baru misalnya. Kitabu Zaidin jadidun. Kata Zaidin di sini juga dijarkan oleh mudhaf. Berarti mudhaf, mudhaf, mudhaf ini menjarkan mudhaf ilaih. Di sini fi kitabi Zaidin, di sini kitab Zaidin, di sini kitab Zaidin. Jadi semua mudhaf ilaih itu beri'rab jar. Paham? Paham. Tapi kalau mudhafnya tidak harus jar. I'rabnya mau di-i'rab apa? Sesuai kebutuhan amil sebelumnya. Kalau di sini kitabi mudhaf kok beri'rab jar karena kemasukan fi. Di sini kok kitabu rafa karena dia menjadi mubtada. Di sini kitab Zaidin kenapa kok nasab karena menjadi maf'ul bihnya kata ra'aitu. Ndak paham mubtada, ndak paham
Maf'ul bih dilihat pada kajian sebelumnya ketika kita membahas marfu'atul asma, isim-isim yang dirafa'kan, dan mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan. Di situ ada beberapa kaidah atau ketentuannya mudhaf. Satu, i'rabnya sesuai dengan tuntutan amilnya. Jadi mudhaf, kitab. Mudhaf ini cara mengi'rab sesuai kebutuhan amil. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada nun tasniyah dan nun jamak. Paham? Misalnya orang muslim laki-lakinya, orang Islam laki-laki di daerah Malang, maka kita akan mengatakan muslimu Malang, bukan muslimuna Malang, muslimu Malang, muslimu Malang. Paham? Paham. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh ada tanwin. Kitabu Zaidin, tidak boleh kitabun Zaidin. Kalau yang sebelumnya kan tidak boleh ada nun tasniyah dan nun jamak. Contoh yang nun jamak sudah tadi, muslimu Malang, kalau diidhofahkan muslimu Malang. Kalau misalnya dua istrinya mursyid, zaujatani mursyid, salah, zaujata mursyid atau zaujatai mursyid, tergantung i'rab mudhafnya. Paham? Paham. Kalau kemudian kita akan mengatakan muslimnya Malang, muslimu Malang, nun tasniyah dengan nun jamak dibuang. Tidak boleh ada tanwin. Kitabun Zaidin, tidak boleh. Kitabu Zaidin, kitab Zaidin, kitabi Zaidin. Kemudian yang banyak mudhaf itu tidak bersamaan dengan al. Mayoritas kebanyakan mudhaf itu tidak boleh ada al. Kalau mudhaf ilaih boleh ada al. Kaidah mudhaf ilaih itu harus beri'rab jar. Setiap mudhaf ilaih pasti beri'rab jar. Kemudian yang terakhir, yang kita masukkan pada isim-isim yang dibaca jar. Isim-isim itu bisa dibaca jar. Satu, karena dijarkan dengan huruf jar. Dua, karena dia dijarkan oleh mudhaf. Yang ketiga, karena ikut kepada isim yang dibaca jar. Entah ikutnya sebagai na'at atau sebagai ataf atau taukid atau badal. Kalau di depan yang diikuti jar, maka na'atnya, atafnya, taukidnya, badalnya juga di'irabi dengan i'rab jar. Untuk na'at, ataf, taukid, badal kajiannya sudah dikaji di marfu'atil asma. Semuanya itu tergantung matbu yang diikuti. Kalau matbu'nya rafa, maka tabi yang berbentuk na'at atau ataf atau taukid, badal itu juga dirafa'kan. Kalau matbu'nya nasab, maka tawabi yang 4 ini juga nasab. Kalau matbu'nya jar, maka tawabi ini juga harus di'irabi dengan i'rab jar, menyesuaikan dengan matbu' dalam pengi'raban. Seperti apa? Dikaji saja pada kajian sebelumnya terkait dengan isim-isim yang dibaca rafa, bab na'at, ataf, taukid, badal sudah saya jelaskan dengan detail. Paham ya? Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.